Assalamualaikum. Kita lanjut buat konten dari tulisan yang panjang. Sudah saya post, kemudian saya buatkan posternya. Sekarang akan saya buatkan videonya sebagaimana konten sebelumnya. Tujuannya kita biar orang yang suka baca tulisan, ya tulisannya sudah ada, tinggal baca. Yang tadi lihat-lihat melalui poster, ya bisa melihat video ini. Mudah-mudahan semakin ada manfaat sebanyak atau sedikitnya kepada Bapak Ibu semua, siapa saja dan di mana saja ya. Judul kita hari ini agak penuh feel, penuh perasaan ya. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita, jangan main lele juga lagi. Bisa jadi, berarti kemungkinan bisa atau tidak, kita nggak tahu. Kita nggak punya wewenang di situ. Yang punya wewenang yang di atas, Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan, ini bulan puasa 2026, bisa jadi ini yang terakhir bagi kita. Kita semuanya, saya, penonton semuanya. Lalu di judul ini sudah ditegaskan bahwa jangan main lele juga lagi. Jangan ini berarti pelarangan atau nahi. Main lele ini bahasa Minang, bahasa Indonesianya berleha-leha, kira-kira gitulah. Oke, kita masuk ke tulisan. Ramadan tahun 2026 bukan sekadar momentum ritual tahunan, melainkan peristiwa eksistensial. Ia menjadi bukti konkret bahwa Allah masih memberikan perpanjangan usia kepada kita. Kemarin yang berdoa ketika Rajab, Sa'ban, masuk Ramadan, sampaikan ke bulan Ramadan. Nah, ini sudah sampai ya, sama-sama bersyukur kita. Dalam perspektif akidah, umur bukanlah hak, melainkan amanah yang suatu waktu dapat diambil tanpa pemberitahuan. Kalau orang lahir itu sistem urut, kalau mati sistem cabut. Mau itu orang sehat, orang muda, orang tua, tidak pandang itu. Yang jelas kita nggak punya kontrol terhadap itu ya. Yang tahu itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memang masalah akidah ya. Fakta bahwa seseorang masih bertemu Ramadan tahun ini seperti kita, seperti Bapak Ibu yang bisa nonton ini, seharusnya dipahami sebagai nikmat teologis, bukan sekadar kebetulan biologis. Kebetulan biologis ya kita hadir nih di puasa 2006. Tapi sebenarnya itu adalah nikmat teologis. Nikmat teologis ini bahasa agak ilmiah, yang nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman saya lanjut dengan dalil surah Al-Imran ya, ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui mati. Ayat ini meneguhkan prinsip keterbatasan manusia. Ramadan bersifat siklikal dan pasti datang setiap tahun. Sedangkan eksistensi manusia seperti kita bersifat kontingen dan tidak memiliki jaminan kesinambungan. Mailele atau berleha-leha adalah aral yang melintangnya, aral yang menjadikan perintangnya. Jadi Ramadan dia pasti akan datang terus setiap tahun ya, satu kali setahun. Tapi kita manusia nggak punya eksistensi tetap. Yang kita punya adalah eksistensi kontingen. Kontingen berarti ingat nggak orang lomba kan, kontingen itu dia datang, dia lomba dan pergi. Nah itu maksudnya ya. Jadi kalau mailele setelah dapat rahmat bertemu bulan Ramadan ini, ya rugi. Kita lanjut tulisannya. Tidak ada kepastian bahwa seorang akan bertemu Ramadan 2027, Ramadan tahun depan. Bahkan secara akidah, kepastian untuk mencapai Idul Fitri tahun ini pun tidak ada jaminan. Kesadaran teologis inilah yang membedakan antara ibadah yang dilakukan dengan kesungguhan dan ibadah yang dijalani dengan rutin tanpa makna. Jadi, jangankan puasa tahun besok Bapak Ibu, hari raya besok pun kita belum ada jaminan 100% walaupun sudah beli baju hari raya ya. Ini tentu kita bukan dalam kerangka ceramah ya, kita dalam kerangka tulisan ya. Tulisan, dan tentu nanti kita sebutkan masalah-masalah. Ini sudah kita singgung sedikit di awal tulisan. Kita turunkan lagi, nanti di ujungnya seyogianya bagaimana nanti di ujungnya. Kita lanjut ke paragraf berikutnya. Refleksi ini menjadi semakin konkret ketika kita menoleh ke belakang. Ini kalau boleh ya, sama-sama kita rasakan lah.
Menilai ke belakang ini begini, kita baca di tulisan, Ramadan tahun lalu kita mungkin sahur bersama seseorang, namun sekarang sudah tiada. Kita kemarin berbuka bersama keluarga, sahabat, orang tua, yang hari ini nggak ada lagi, dia sudah ada di alam barzah. Saya pribadi pun merasakan ya, orang tua laki-laki saya juga sudah meninggal, tapi udah tahun keberapa ini, 2017 ya. Mungkin Bapak Ibu ada juga merasakan tahun kemarin masih sahur bersama keluarga, bersama suami istri, bersama orang tua, bersama anak, bersama keluarga lainnya. Coba diingat itu. Tujuan diingat bukan untuk bersedih-sedih ya, tapi ini. Kita lanjut ya. Kita pernah berdiri dalam satu saf tarawih dengan mereka. Ya sama babuko, sama tarawih. Tapi kini mereka hanya tinggal nama. Dan doalah yang tentu bisa kita berikan kepada mereka. Sedekah yang mengalir juga termasuk. Sayang nih saya lupa masukkan di tulisan masalah sedekah ya. Sebenarnya bisa kita pakai dalil ini nih. Zamatal insan in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatun jariyatun. Tapi saya lupa. Ya itu juga guna video ini ya. Video bisa mensurahkan yang tertinggal di tulisan yang saya buat ini. Ya ini sebenarnya yang bisa kita lakukan terhadap orang yang telah meninggal dunia, iya doa, iya sedekah gitu ya. Tapi lupa saya masukkan di tulisan. Selanjutnya, pergantian Ramadan bukan sekedar pergantian bulan, tetapi juga pergantian generasi. Setiap tahun ada yang datang, setiap tahun ada yang dipanggil pulang. Kesadaran historis, bukan cerita ya, keadaan-keadaan itu harusnya memperkuat kesadaran teologis untuk beramal karena tidak ada jaminan untuk hari esok. Makanya jangan meleleh, jangan meleleha. Dalam konteks ini, istilah meleleh atau meleleha menjadi relevan. Makanya saya jadikan judul. Yang langsung ngerti tentu orang Minang. Tapi orang selain Minang setelah jelaskan meleleh itu berleha-leha, mudah-mudahan ngerti juga ya. Ia menggambarkan sikap lalai terhadap momentum yang bernilai tinggi. Momentum banyak di bulan Ramadan ya, momentum beramal mahdah, bersedekah, bersilaturahmi, dan lain sebagainya. Secara etis, kelalaian dalam kesempatan yang terbatas ini merupakan bentuk kerugian rasional. Terlebih lagi jika kesempatan tersebut menyangkut ibadah yang memiliki dimensi duniawi sekaligus ukhrawi, yang memiliki dimensi timing. Contohnya, ya tarawih hanya dari bulan Ramadan. Kalau witir ada Ramadan dan luar Ramadan. Tadarus boleh juga sebenarnya Ramadan luar Ramadan, tapi witir itu momentum timing. Kalau kita nggak ikut, ya rugi besar. Ya kalau tarawih itu contoh sunat ya, karena tarawih hukumnya sunat. Kalau ibadah yang wajib seperti puasa, Anda lewatkan momentumnya, padahal tidak ada uzur. Nah, ini kita lanjut. Kita lanjut dalam paragrafnya. Ramadan menurut Al-Quran memiliki tujuan normatif yang jelas. Surah Al-Baqarah ayat 183, hampir semua kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dan selanjutnya. Yang ujungnya bertakwa ya. Al-Baqarah 183. Frasa la'allakum tattaqun, sekali lagi, frasa la'allakum tattaqun menunjukkan bahwa puasa bukan sekadar latihan menahan lapar, melainkan instrumen pembentukan kesadaran moral dan spiritual. Ketakwaan dalam ayat ini tidak bersifat simbolik, tetapi operasional. Maksudnya, secara praktikalnya, tercermin dalam disiplin diri, pengendalian hawa nafsu, dan lain sebagainya. Oke, saya ambil yang bagian pentingnya saja ya. Ini. Selain itu, kewajiban puasa memiliki status hukum yang tegas dan jelas, fardu ain, bukan fardu kifayah, dan masuk kepada rukun Islam yang 5. Ya, puasa ini. Maka barang siapa yang di antara kamu ada di bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa, dan dalam hadis dijelaskan bahwa andai ya kita meninggalkan sholat, itu ada 2 pilihan, kita qada. Ini agak fikih ya, fikih sentris ini. Dan bisa juga dengan tidak kada, minta ampun saja banyak-banyak. Tapi kalau soal memilih dalil, saya pribadi memilih ya kada, berapa tinggal, itu yang diganti. Tapi kalau puasa, dimensinya bukan seperti itu. Di puasa nggak bisa diganti dengan astagfirullah, ada aturan mainnya. Nah, kalau aturan mainnya tentu kita ke fikih ya. Ada diganti puasa dengan puasa, ada puasa iya, kemudian fidyah juga bayar. Ada yang bayar fidyah saja, itu detailnya tentu di fikih dan tidak kita masukkan ke tulisannya. Dengan demikian, meninggalkan puasa tanpa uzur bukan hanya persoalan moral, tapi juga ada konsekuensi syariahnya, konsekuensi syar'i. Ia menuntut tanggung jawab yang nyata. Kesadaran hukum ini seharusnya mencegah sikap meremehkan kewajiban. Orang
yang seenak perutnya saja makan-makan tepi jalan tanpa uzur ya, menganggap remeh orang yang Islam tentunya ibadah puasa, rasakan nanti hukumannya jelas ya. Orang yang meninggalkan puasa ini kewajiban fardu ain masalahnya. Oke. Kemudian oke, soal ini dulu saya komentari sedikit. Rasanya hampir setiap tahun ada aja pelakunya terus. Ada aja pelakunya. Bahkan pelakunya ini orang Islam masalahnya. Orang non muslim sebagiannya menghormati, malah orang Islam yang tidak menghormati. Ya nanti ya mau nggak mau saya pakai bahasa apa lagi ya, kalau terkesan mengancam ya itu adanya gitu. Rasakan nanti hukuman kalau meninggalkan kewajiban yang tanpa uzur. Kita lanjut. Nah, ini masalah realitas sosial, tidak terlalu penting, bisa baca di tulisan saya sebagai contoh oke. Di sisi lain realitas sosial menunjukkan adanya ketimpang kesempatan. Banyak orang yang sakit. Ini mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya untuk penonton, untuk semuanya, siapa saja. Saya tidak mengajar, maksudnya ya yang udah tahu mengulang kaji lah. Lancar kaji dia ulang, pasal jalan dia bertempuh. Yang belum tahu mudah-mudahan ini pengetahuan baru ya. Banyak orang yang sakit ingin berpuasa tapi tidak mampu. Banyak orang miskin ingin bersedekah tapi tidak memiliki kecukupan. Banyak orang yang dibatasi oleh kondisi hidup sehingga ruang untuk ibadahnya sangat terbatas. Dalam kondisi seperti ini, mereka atau Bapak Ibu atau siapa saja yang sehat, lapang waktu, memiliki kecukupan ekonomi, memikul tanggung jawab moral yang lebih besar kalau ekonominya cukup ya, lebih kelalaiannya dalam keadaan mampu tersebut bukan lagi keterbatasan, tapi melainkan sebuah pilihan yang ada resikonya. Ini tegas, iya tentu tegas, nggak tegas soal ini ya. Banyak orang sakit ingin puasa, nggak bisa. Orang yang miskin ingin bersedekah, nggak bisa. Bukan Anda ya, seseorang yang punya kesehatan untuk berpuasa, punya uang untuk lakukanlah, itu intinya. Jangan meleleha, jangan melele. Sebagai contoh sederhana, contoh ini sederhana ini. Sebenarnya ini next time akan saya buatkan juga satu tulisan ya, tapi ini saya masukkan dalam contoh saja. Membaca Al-Quran 1 juz 1 hari, membaca ya bukan menghafal, reading bukan memorize, itu bisa sebenarnya. Intinya mau atau tidak, bahasa Indonesianya mau atau tidak. 1 juz itu kan 20 halaman, bagi 5 sholat, 20 bagi 5, 4, 2 halaman sebelum sholat, 2 halaman sebelum sholat, tamat 1 juz hari. Atau 1 juz itu kalau baca normal 1 jam lah, lebih sedikit atau kurang sedikit. Setengah jam bangun tidur, setengah jam jalan tidur, harusnya bisa. Kamu atau tidak kan gitu. Kemudian ya saya menunjukkan ini ya, atau siang 10 halaman, malam 10 halaman, bisa. Seharusnya bisa, kamu atau tidak. Yang berdagang bisa baca di kedainya, yang di kantor bisa juga sebenarnya. Tentu ini harus lihat ya, kalau kewajibannya melayani masyarakat tentu nggak benar juga. Itu ada porsinya, timing waktunya harus presisi ya, jangan asalan. Kalau asalan salah lagi nanti mencuri waktu. Kewajiban yang bekerja di pegawai, Bapak Ibu yang pegawai tentu ada kewajibannya. Jangan diambil dengan ibadah pribadi ya, itu nggak boleh juga. Jadi, kamu atau tidak, mau atau tidak. Ramadan, maka persoalannya kepada kapasitas kita mau atau tidak ya, komitmen atau tidak. Oke, kemudian kita masuk ke alinea ini. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini hadis Bukhari nomor 38, di Muslim nomor 760. Janji ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah momentum koreksi diri untuk memperbaiki implikasi eskatologis. Menyikapi dengan kelalaian atau melele berarti menutup peluang rekonsiliasi spiritual yang mungkin tidak akan terulang. Rekonsiliasi spiritual ini maksudnya yang la'alakum tatakun. Di hari raya itu dibaratkan anak kecil yang baru lahir dari ibunya. Bagaimana ini terjadi kalau orang puasa enggak? Bagaimana ini terjadi kalau kita tidak beramal? Yang wajib, puasa wajib tidak beramal, yang sunat pun lupa. Bagaimana ini bisa terjadi? Lalu mengikuti hari raya dengan baju baru, segala baru, takbir, iya tidak ada yang melarang, tapi isinya gimana? Kalau dibilang hampa, yang nggak melakukan tentu hampa jadinya. Atau yang melakukan asal-asalan, ya asal-asalan juga hasilnya.
ado kaki tiang kapau, ado rezeki tiang kau sau. Bahasa Indonesianya ada kaki tiang ke paha, ada rezeki tentu tiangnya ke usaha. Maka berusahalah, jangan main lele, jangan balik leha. Dalam tradisi Minangkabau dikenal juga dengan ungkapan, ini kita tekankan tentang umur ya. Karena judul kita adalah bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi kita. Janji mati tidak menunggu tuo, mumbang jatuh kalapo pun jatuh. Indah ado tali ijo jadi duo, dak datang mati kini, besok pasti datang juo. Prinsip ini sesuai dengan akidah Islam tentang ajal yang tidak diketahui. Ketidakpastian ini bukan menimbulkan kecemasan harusnya, melainkan melahirkan kesadaran urgensi amal. Karena itu, syukur atas pertemuan kita dengan Ramadan 2026 tidak cukup diekspresikan dalam ucapan, tetapi harus dalam bentuk manifestasi praktikal dalam kesungguhannya. Puasa yang dijalankan dan dijaga kualitasnya, tarawih yang dihidupkan, sedekah yang diupayakan, interaksi intensif dengan Al-Quran yang ditingkatkan setiap hari, setiap waktu, setiap detik di bulan Ramadan. Ini sudah penutup. Ramadan tahun depan mungkin tetap datang, oke? Namun kehadiran kita di dalamnya tidak pernah dijamin. Siapapun kita, ya, mau anak muda, mau orang sehat, mau sakit sama aja. Nggak ada yang tahu jaminan itu intinya. Dan sebagaimana mereka yang tahun lalu masih bersama kita, kalau kita ingat lagi, orang-orang yang tahun dulu masih bersama kita, kini telah dahulu pergi di bawah tanah. Anda siap nggak? Ini Ramadan depan mata ini, tapi melele juga. Lalu di perentaraan Ramadan ini, Ramadan besok Anda mati. Oke? Lalu ditanya, kenapa melele di bulan Ramadan ini berleha? Itu pertanyaannya. Jawabannya ada di diri kita masing-masing. Jadi, sangat mungkin suatu saat nama kita lah yang disebut dalam doa oleh orang lain. Hari ini, ketika ya diingatkan bahwa saudara-saudara kita, anak, istri, orang tua ya mungkin yang banyak yang sudah meninggal dunia, termasuk saya pribadi, tentu kita mendoakannya. Bisa jadi tahun depan kita yang didoakan orang, itu maksudnya. Ya. Jadi jangan melele. Upayakan semaksimal mungkin ya. Maka menjalani Ramadan dengan sikap melele atau berleha adalah bentuk kerugian yang secara rasional dapat dihindari harusnya. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kalau kita benar-benar menyadari, dan karena itu ia tidak layak diperlakukan sebagai bulan puasa, bulan biasa saja. Basumangai lah, jangan melele, nan melele tinggal. Ini bahasa Minang murni, saya terjemahkan bahasa Indonesia. Basumangai lah, bersemangatlah, atau apa namanya, manjadda wajadda mansarra wasar. Orang sungguh-sungguh pasti akan mendapat. Kalau melele tinggal, tertinggal. Anda nggak dapat pahala yang sangat besar, very excellent di bulan Ramadan ini. Melele, menyanyiakan itu. Ya, pilihan ada di tangan kita masing-masing. Penutup dari saya, untuk orang secara semua tadi kan sifatnya pribadi ya, untuk nafsiyah itu, tapi perlu juga rasanya ibarat manyame ada satu tambahan atau plus lah ini. Gini, itu secara nafsiyah atau secara pribadi, kalau diinokmanuangkan, diinapkan, disadari, tulisan tadi, harusnya bisa menyentuh kalbu yang terdalam itu. Tapi ada tambahan ya, ada plusnya. Bagi kita yang punya tanggung jawab di tataran agama dulu yang penting ya. Tanggung jawab tuh kita yang sebagai ayah, bagaimana dengan anak? Kita yang sebagai ayah, bagaimana dengan kita yang sebagai suami, bagaimana dengan istri kita? Itu tanggung jawab. Ada 4 itu yang berhubungan kita di agama ini diatur. Ya, orang tua dengan anak, kakak dengan adik, suami dengan istri, saudara sepersusuan. Tapi nantilah, bukan saya akan jadikan juga sebuah tulisan itu nanti ya. Kemudian secara tatanan adat ya, kebetulan ya saya orang Minangkabau, ini tulisan juga banyak romantika Minangnya, mama, datu, pangulu. Mohon maaf nih, dengan kerendahan hati saya sampaikan, orang-orang di posisi mama, kemenakannya tolong diperhatikan. Dak sembayang atau melele bulan puasa, tolong mak, tolong di calian ketika siang ya. Ini
pakai Minang lagi, takutnya ada orang yang memang bukan orang Minang. Sederhananya begini aja, kalau siang-siang di Calian, malam-malam di Dangan-Dangan, artinya jangan dibiarkan kemenakan kita balap-balap Honda, knalpot racing itu apa, apalagi melakukan yang sebagaimana tulisan kita kemarin, asmara subuh, itu kaum kalera itu. Mama juga tanggung jawab ya. Kemudian ya yang terhormat berdatua pimpinan adat kita, tentu ya ini saran saja, kata namanya tulisan ya, sumbangsi pikiran dari saya yang saya upkan di platform Facebook atau di mana, mudah-mudahan terbaca oleh orang, manfaat ya. Kemudian ini juga sudah saya usahakan semampu saya untuk membuatkan kontennya, videonya, mudah-mudahan juga manfaat. Makasih banyak. Assalamualaikum.